Oke bos, kita ketemu lagi mengenai kita belajar mengenai prinsip dasar matematika ya. Ini buat SD SMP. Oke, yang pertama yang kita belajarin mengenai angka 0. Kadang-kadang ini kesalahan kita di angka 0 itu kalau perkalian ya. Perkalian dan pembagian. Perkalian misalkan bilangan berapapun kalau dikali 0 0 ya, misalkan 2 dikali 0 hasilnya ya 0 gitu ya, 1. Mau dia negatif, misalkan 2 dikali minus 5 nih ada banyak, dikali 0 pokoknya ada angka 0 mau negatif tetap hasilnya 0 gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, mau dia pecahan pun setengah, mau pecahannya itu ada min 1/2 dikali 0 atau dikali lagi nanti dengan 200 100 gitu ya, hasilnya tetap 0. Jadi kalau perkalian itu seperti ini. Nah kalau pembagian, kesalahannya rata-rata di pembagian ya. Di pembagian tuh banyak yang nggak paham, rata-rata nih anak-anak bingung nih ngejawab misal kayak gini, 0 sama 1 misalkan, terus dibalik 1 dibagi 0. Nah ada juga kan 0 dibagi 0 berapa. Nah ini dengan soal sederhana ini anak-anak pasti bingung. 0 dibagi 1 ada yang jawab 0, ada yang jawab 1 gitu kalau anak SD ya. SMP juga ada yang jawab seperti itu. Nah jawaban yang benar apa? Apakah 0, apakah 1, ataukah ada yang lain gitu. Ini jawabannya 0. Jadi angka kalau 0-nya di atas, mau angka berapapun di bawah ya angka ya, itu hasilnya 0, termasuk negatif juga 0. Nah ini misalnya 0 dibagi dengan 200 ya pasti 0. 0 dibagi 1 juta itu juga 0. Nah kalau 1 dibagi 0 ini itu hasilnya adalah tak tentu, simbolnya seperti ini, atau mungkin angka 8 terbalik ya. Kalau di komputer biasa kayak gini, tak tentu, tak terdefinisi gitu ya. Ibarat tak terhingga. Ini karena simbolnya. Nah ini kalau angka di bawahnya 0, termasuk di sini berarti kalau 200 dibagi 0 sama dong. Iya, tak terdefinisi gitu ya. Nah sama kayak ini nih, 0 dibagi 0 di kalkulator ada tulisannya error ya, itu tak terdefinisi. Nah ini kebanyakan salahnya di pembagian di 0, termasuk anak SMA juga kadang-kadang terkecoh. Oke, di kedua kita belajar mengenai tanda positif dan negatif dalam matematika. Biasanya nih contohnya kayak gini ya, min 3 ditambah 5. Anak SD itu kalau udah dibalik begini ada, agak sih berbayang ya. Ini tuh bagaimana caranya. Nah, kalau ini cukup melihat negatif tuh bingung, ini sebenarnya sama juga dibalik min 5 plus 5 dikurangi 3 itu positif 2. Ini kita boleh tulis plus di sini juga boleh ya. Ini sama juga kalau misalkan kayak gini nih. Nah ini ada yang jawabnya aneh-aneh, ini jawabannya minus 8, punya utang 3, ngutang lagi 5 ya. Bedain dengan seperti ini. Nah ini gimana caranya. Ini minus 3 ditambah 5. Kok bisa ditambah? Karena dalam matematika negatif sama negatif itu positif. Ini sama dengan yang pertama nih. Ini jawabannya 2. Itu dia. Nah, misalkan ada lagi di sini adalah 5 dikurangi 3, kita tahu jawabannya 2 ya. Nah, kalau bagaimana kalau di sininya nih? Nah, ini nama lainnya adalah 5 ditambah 3, 8, positif 8. Nah, ini ada soal lagi kalau kayak begini nih. Nih. Nah, dalam matematika kita intinya ini nih. Ini minus 5 biarin. Min sama min itu jadi plus. Nah ini jadi minus 2 ya, mirip dengan yang ini punya utang 5 dibayar 3. Bagaimana kalau misalkan di sini ada plusnya nih. Nah ini
dalam matematika positif sama negatif itu masih menangan negatif, makanya di sini min 5 minus 3 minus 8. Ini dia ya, itu prinsip matematika. Oke, di terakhir kita belajar mengenai kekeliruan atau prinsip dasar mengenai pangkat. Nah, pangkat itu misalnya 2 pangkat minus 1 dalam matematika ini ditulisnya 1/2, 1/2. Ini sebenarnya ada satunya dijadikan positif. Ini sama juga kayak 1/3 pangkat 2. Ini boleh dinaikin ke atas, 3 pangkat minus 2. Ini prinsip matematikanya ya, boleh dinaikin. Berarti kalau ada 5 pangkat mau pangkat boleh nggak 2/3 nih? Kan negatif, berarti ke bawah dong. Iya betul, ini jadinya 5 pangkat 2/3. Ini dia. Nah sama persis dengan akar nih. Misalkan akar 5 itu boleh dirubah menjadi 5 pangkat 1/2. Kok bisa dapat dari sini? Ini 1, kalau nggak ada apa-apanya 2 ya, termasuk misalkan 4 di sini 3 kali, berarti ini dijadikan 4 1/3 dong. Iya betul, kalau kayak gini soalnya 5 pangkat 2 di sini 7, berarti 5 2/7 begitu. Iya betul. Nah ini prinsip dasar matematika pangkat ya. Ini mau akar pun itu sebenarnya dalam bentuk pangkat. Oke, itu aja kita belajarnya. Terima kasih.